Esensi dari restoratif justice bukanlah perdamaian, namun pemulihan yang adil akibat dari sebuah kasus tindak pidana. Psikolog klinis forensik Adityana Cassandra Putranto menyebut, konsekuensi psikologis dari penanganan restoratif justice tergantung pada tingkat kejahatan, tingkat kerusakan yang dialami korban, hingga karakteristik dari korban dan pelaku. Dalam penanganan restoratif justice, sangat penting untuk memilih mediator yang mampu membangun komunikasi yang efektif dan mampu bersikap netral, serta pentingnya peran psikolog untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi psikis dari korban dan pelaku. Di dalam kejadian tindak pidana tertentu begitu ya, apakah itu sebutkanlah yang sering kali terjadi misalnya perbuatan tidak menyenangkan, kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah atau adanya penanganan untuk restoratif justice gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang ada pelibatan kekerasan seksual atau kemudian ada situasi-situasi yang berbeda. Nah, sekali lagi kembali lagi dilihat dari dampak tindak perbuatan tersebut terhadap korban. Nah, jadi ketika korban ini mengalami situasi-situasi yang memang anggaplah kemudian ditemukan adanya indikasi gangguan-gangguan sebagai akibat dari perbuatan tersebut begitu ya. Nah, tidak serta-merta atau tidak secara otomatis dan tidak secara mudah lalu kemudian ya udah damai aja damai gitu. Jadi restoratif justice ini sering dipermudah, digampangkan, disepelekan hanya dengan semata-mata udahlah damai, oke ganti rugi berapa selesai gitu. Padahal seharusnya tidak sesederhana itu gitu ya. Ya. Sekali lagi bahwa pada dasarnya prinsip restoratif justice itu adalah untuk tujuan untuk merestorasi gitu ya, untuk memperbaiki, untuk kepentingan yang lebih baik, untuk keadilan yang lebih baik, untuk mengurangi kemungkinan yang lebih buruk terjadi. Itu yang sebenarnya harus dilihat. Jadi bukan dari semata-mata kepentingan salah satu pihak saja, bahwa supaya tidak sampai diberlakukan proses hukum untuk salah satu pihak, sementara yang pihak yang mengalami atau menjadi korban ini kemudian diabaikan. Jadi itu alasannya mengapa proses restoratif justice sebenarnya harus melibatkan prosedur-prosedur yang standar. Salah satunya adalah pemeriksaan psikologis terhadap korban. Jadi sekalipun semua tindakan restoratif justice ini memang mau diambil, tetapi tentu saja proses pemulihan, proses penanganan dampak psikologis yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan, itu harus dilakukan gitu. Dan udah pasti harus ada proses yang berkelanjutan yang bukan hanya 1-2 kali pemulihan begitu ya atau perawatan, tetapi juga harus ada proses monitoring dan evaluasi apakah proses tersebut, proses terapinya itu sudah berlangsung baik dan apakah memang kadang-kadang pada satu titik mungkin di depan karena ada tekanan, karena ada intimidasi misalnya gitu ya korban dan keluarganya mungkin ya udah deh nggak apa-apa kita ambil restorasi aja gitu. Tapi ternyata menerima gitu ya permohonan atau usulan untuk restoratif ini gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan kemudian menolak. Nah, yang seperti ini tentu harus juga menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, ini juga harus ada proses-proses yang lebih panjang melibatkan cukup banyak ahli yang diharapkan untuk berperan dengan sesuai kompetensinya dan sesuai bidangnya dan sesuai kebutuhan dari korban dan tersangka sendiri. Dan yang paling penting dan paling akhir ini adalah bahwa si pelaku juga harus memiliki efek jera, ya. Ini yang seringkali luput di Indonesia, ya. Kalau di bahasa Inggris itu remorse gitu kan. Seberapa jauh seseorang itu punya remorse. Karena ketika sebuah tindak pidana itu bisa dimaafkan, bisa menggunakan jalur restoratif justice begitu ya. Tapi kalau ternyata pelaku itu tidak punya efek jera atau bahkan mungkin ada kemungkinan untuk mengulang kembali atau meyakini bahwa tuh kan aku bisa bebas kok gampang tinggal pakai eh, apapun ya itu misalnya meeting atau menggunakan orang tertentu yang berkuasa atau menggunakan apapun jalannya saya bisa bebas dari tindak pidana tersebut. Nah, ini kan berarti tidak ada remorse, tidak ada efek jera gitu ya, tidak ada perasaan bersalah gitu. Sebenarnya ini sudah menentang
prinsip restoratif justice yang paling mendasar gitu. Nah, ini seringkali alasannya bahwa di Indonesia ya harus melibatkan lebih banyak proses yang memang sesuai standar untuk penanganan restoratif justice yang diharapkan betul-betul bisa untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, tidak hanya pelaku, tidak hanya korban, tetapi juga tentu saja pelaku, dan yang paling penting siapa? Masyarakat, gitu ya. Karena jangan sampai pelaku melakukan lagi pada orang lain gitu. Nah, ini yang memang harus dijaga. Jadi dari berapa kasus yang terjadi, kemudian jumlah dari restoratif justice ini sendiri, saya sendiri tidak tahu angka yang pasti gitu ya. Walaupun secara non kuantitatif begitu ya, saya cukup banyak menemui beberapa kasus yang kurang adil gitu ya, karena tadi prinsip restoratif justice tidak dilaksanakan secara maksimal sesuai prosedur dan ketentuan yang seharusnya gitu ya, karena justru lebih sebatas jargon tadi saya sudah katakan, dan kemudian lebih berpihak kepada salah satu pihak, terutama adalah pihak tersangka gitu ya, dan mengabaikan perspektif korban gitu ya. Nah, ini yang tentu harus diperjuangkan. Nah, kembali lagi bahwa pihak kepolisian seringkali menjadi dilematis karena kemudian kurang mendapatkan data-data, dukungan, pertimbangan, kemudian pihak-pihak yang bisa diharapkan untuk membantu menyelesaikan atau membuat penanganan restoratif justice ini agar bisa sesuai dengan standar dan prinsip dasar yang berlaku. Dengan adanya restoratif justice ini bisa menjadikan salah satu solusi sehingga para pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi atau bisa disembuhkan, bisa kita selamatkan untuk tidak masuk ke dalam penjara.